Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Erina kembali hadir untuk menemui Anda di kesempatan kali ini pastinya di program Sudut Pandang. Satu program yang inspiratif dan menginspirasi untuk kita semua. Dan pada kesempatan ini masih suasana tahun baru ya, awal tahun ya. Saya mewakili teman-teman kru produksi program Sudut Pandang mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun 2026 ini semua cita-cita, harapan bisa terwujud dan pastinya kebahagiaan selalu bersama kita. Iya. Pemirsa, bincang-bincang sedikit ya terkait dengan tahun baru, harapan baru. Nah, tentunya harapan baru ini membawa makna yang sangat luas sekali. Nah, pada kesempatan kali ini tema yaitu menebar berkah membangun NTB mendunia. Nah, ini adalah satu harapan, satu cita-cita besar ya, bagaimana membangun NTB ke depannya ini yang sesuai dengan tagline Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu NTB mendunia. Nah, pemirsa, kali ini narasumber saya salah satu direktur ya, direktur dari mana? Saya akan menyapa dulu untuk Anda dan pastinya kita akan mengenal beliau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dirut. Siap. Terima kasih sudah hadir di TPRI. Kita di sini tentunya mungkin diskusi, sharing, dan sekaligus juga kita ingin tahu program-program dari kantor yang Bapak pimpin saat ini. Siap, Ya. Boleh Pak Dirut mungkin bisa disapa pemirsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, saya Nazarudin, Direktur Utama Bank NTB Syariah. Iya. Saya perkenalkan diri lebih lanjut? Boleh. Oke. Pemirsa sekalian, saya datang dari tempat yang sangat jauh ya. Indonesia itu ada yang paling timur, saya yang paling baratnya, Bu. Iya. Saya berasal dari Aceh ya. Aceh jauh banget Ya, ya. masa kecil saya itu lahir di Aceh, tepatnya kota Sigli. Jadi kalau pemirsa melihat Pulau Sumatera, di ujung Sumatera itu kan ada namanya Banda Aceh. Iya. Nah, kampung saya itu sebelah kanannya, sebelah timurnya. Sebelah timur. Ya. Iya. Jadi kalau ngelihat orang Aceh yang mirip-mirip orang Bangladesh, nah itu orang kampung saya, Bu. Nah kalau dilihat kemarin banyak yang terdampar, mungkin juga nenek moyang saya orang terdampar dulunya. Ya. Jadi di Sigli, nah itu adalah daerah yang banyaknya pengusaha-pengusaha ya, bakat pengusaha. Kemudian kalau ada yang suka makan mie Aceh, nah itu juga asalnya dari kampung di sana, saya. di Sigi ya, Sigi itu. Iya, oke. Nah itu kelahiran saya dari SD sampai dengan SMA di situ. Oh iya, ya. berarti sekolahnya di sana ya Pak? Di kampung, Bu, iya, di kampung. Okay. Nah kemudian saya kuliah di Banda Aceh, di Universitas Syah Kuala, Syah ya, Fakultas Ekonomi, dan saya lulus di tahun 93. Ya, saya kelahiran 68, jadi saya lulus tahun 93. Iya. Selulus dari kuliah, saya kemudian merantau ke Jakarta tahun 94. Setahun kurang lebih di Jakarta. Nah, tahun 95 itu tahun pertama saya masuk ke dunia perbankan. Nah, di situ saya masuk sebagai staf pimpinannya BRI. Kita namanya dulu calon staf BRI, itu angkatan 26 tahun 95. Nah, setelah pendidikan kurang lebih setahun, saya mulai ditempatkan di daerah ya, yang namanya ini kan BRI dengan RRI ini sama nih, kita punya wilayah yang jaringan kerja yang sama kurang lebih. Iya. Dan saya pertama sekali ditempatkan itu di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Tepatnya itu di Singkawang. Singkawang. Kurang lebih kalau kita berjalan darat dari Pontianak sampai ke Singkawang itu butuh waktu 3 jam, hampir 4 jam. Nah, di Singkawang saya menikah di sana dan sekarang saya punya putra-putri 2 ya. Itu sampai dengan tahun 2002 saya di sana. Di Singkawang. Ya, saya memulai karir sebagai account officer pada saat itu. Oke. Ya, jadi saya pahamlah dengan pembiayaan mikro ya, karena saya basicnya di BRI. Iya. 2004 saya
dikembalikan ke kampung halaman saya sebagai wakil, mohon maaf, 2002 sampai 2002 di Singkawang. 2002 saya pindah kembali ke Banda Aceh menjadi wakil pemimpin cabang di Banda Aceh. Selanjutnya 2004 saya menjadi pemimpin cabang pertama saya di kampung saya di Sigli. Di kampung ya, Pak. Luar biasa. Nah, memang ya pengalaman menjadi pemimpin cabang di kampung sendiri, tapi 2004 saya juga bagian yang masih diberi umur panjang karena memang kantor saya terkena tsunami pada saat itu. Dampak tsunami ya, Pak. Ya, terdampak langsung. Ada 3 kantor cabang yang terkena, salah satunya kantor cabang saya. 2004 sampai dengan 2007 saya di Sigli 3 tahun lebih. Kemudian saya kembali pindah. Sekarang gilirannya saya ke Bengkulu. Bengkulu itu tepatnya di kota Curup. Kalau orang mungkin kalau di buku-buku sejarah namanya Rejang Lebong. Rejang Lebong. Itu menjadi pemimpin cabang saya kedua di situ, kurang lebih setahun lebih. Nah, saya kemudian terbang lagi menjadi pemimpin cabang di Bali. Di Tabanan. Nah, kurang lebih 3 tahun lebih saya di Tabanan, ya. Saya cukup familiar dengan apa namanya teman-teman di Bali. 3 tahun lebih saya di Bali, saya balik lagi ke Aceh, pemimpin cabang di Banda Aceh. Di Banda Aceh ini. Cabang besarnya nih, cabang besarnya. Nah, dari Banda Aceh saya pindah lagi pemimpin cabang di Medan, kemudian terakhir saya pemimpin cabang di Bandung. Bandung. Ya, tepatnya di Bandung Dewi Sartika di tengah-tengah kota Bandung itu. Nah, itu perjalanan saya sebagai pemimpin cabang. Nah, lanjut, belum selesai nih. Dari pemimpin cabang, saya kemudian promosi ke Makassar sebagai wakil pemimpin wilayah. Pemimpin wilayah di Makassar ya, itu membawahi sampai dengan apa namanya perbatasan sampai ke Ambon ya. Itu wilayah kerja kami. Kurang lebih hampir 2 tahun di Makassar, saya pindah lagi menjadi wakil pemimpin wilayah di Semarang. Semarang. Nah, jadi cukup beragam lah. Iya, betul-betul keliling ya, ya, Pak ya. Dari Semarang saya promosi menjadi pemimpin wilayah di Banjarmasin. Kemudian finally saya di ujung karir saya di BRI itu saya adalah pemimpin wilayah di Jakarta. Pas di Jakarta ya, Pak ya. Jadi memang keliling, ujungnya saya di Jakarta sebagai pemimpin wilayah BRI wilayah 3. Jadi di Jakarta itu ada 3 wilayah kita. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Saya membawahi wilayah 3, itu wilayahnya mulai dari apa namanya Jembatan Semanggi sampai ke airport. Itu wilayah saya di Jakarta. Nah, selesai Bu Erina saya di BRI, kemudian lanjut lagi belum selesai ternyata saya menjadi komisaris di BSI. BSI, komisaris di BSI. Itu tahun berapa, Pak? 2024. Pas saya pensiun ya. Di BSI sebagai komisaris. Setahun. Nah, di 2025 Mei, tepatnya setahun, saya kemudian ada pergantian di BOC, di komisaris. Saya tidak lagi ya, saya berhenti dari komisaris BSI. Setahun saya nganggur. Sebulan, mohon maaf. Sebulan saya nganggur, kemudian apa namanya diajak bergabung ke Bank NTBS. Nah, saya jujur tidak pernah membayangkan sebelumnya, karena saya pikir saya sudah keliling Indonesia kan tadi ceritanya. Betul. Terus keliling Indonesia, ya sudahlah. Mungkin udah masa tua, udah pensiun 2 kali. Saya ingin menghabiskan waktu pensiun saya di Jakarta. Saya lagi menunggu, maaf, beberapa apa namanya peluang baru di Jakarta, tapi kemudian diajak bergabung ke Bank NTB Syariah. Saya pikir apa namanya, saya ingat bahwa memang kan itu bukan let's do our best kan, let's God do the rest gitu ya. Jadi saya pikir ini adalah rencana Tuhan lah. Meskipun saya nggak pernah berencana ke sini, tapi ujungnya saya sekarang ada di Bank NTB Syariah. Kira-kira begitu Bu. Mohon maaf. Boleh minum? Ya. Boleh. Ini adalah pengalaman yang sangat panjang ya Pak Dirut, dan juga proses yang sangat panjang karena
sempat keliling ya Nusantara. Nusantara, yang tidak Manado dengan Papua saja. Iya, betul sekali. Iya. Namun sudah masuk juga ke wilayah timur di Makassar ya Pak ya, di Ya, Sulawesi Selatan. betul. Ya, oke. Sampai ke Ambon. Tentunya Ya. banyak sekali pengalaman-pengalaman Siap. ya Pak ya. Ya. Setiap daerah ada pengalaman tersendiri, bertemu dengan masyarakat yang karakternya berbeda-beda Betul, ya Pak ya. betul. Tentunya ini menambah pengalaman Bapak ya Betul. untuk bertugas di Nusa Tenggara Barat ini pastinya. Betul. Iya. Pak Dir, jadi saya jadinya berpikir Pak Direktur Umum sebagai pimpinan Ya. di Bank Syariah ini Nusa Tenggara Barat tentunya memiliki latar belakang memang khususnya yang di perbankan. Jadi kita tidak meragukan lagi ya ilmunya, pengalaman beliau untuk membawa NTB Syariah untuk pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Tentunya mari kita dukung bersama-sama bagaimana program-program dari Bank NTB Syariah di bawah kepemimpinan Pak Direktur Pak Nazarudin yang tentunya kita harapkan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat dan juga dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan misi dari Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu NTB Makmur Mendunia. Betul ya Pak ya? Betul. Iya. Baik Pak Dirut ya. Terkait dengan ini nih, Pak Dirut sudah di sini. Saya juga ingin tahu sedikit ini, Pak Dirut. Soalnya kadang nih juga ada orang yang ini nyeletuk biasanya, itu kan udah biasa gitu kan. Kalau misalnya pemimpin Bank BPD itu orang-orang terdekat Pak Gubernur aja gitu. Nah, bagaimana nih Pak Dirut melihat seperti ini? Ini juga mumpung ada di TPRI ini ya, yang skalanya Nusa Tenggara Barat, Pak Dirut mungkin juga bisa mengedukasi masyarakat gitu. Jadi betul. Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman saya. Saya ke Jakarta, atau teman saya dari Jakarta mampir di saya di sini. Betul, iya. Mereka pasti nanya, Nazar katanya kalau teman-teman kan. Oh, manggil Bapak. Nazar, Pak, Nazar, kamu kenal di mana dengan Pak Gubernur? Oke. Sampai kamu jadi bertugas di Bank NTB, Bank Daerah ya. Iya, betul. Itu pertanyaan paling sering ditanyakan. Benar memang itu adalah yang pasti orang-orang apa yang menjadi hal yang biasa di masyarakat bahwa ini pasti temannya Pak Gubernur. Nah, saya tegaskan saya sama sekali tidak kenal Pak Gubernur, sama sekali nggak kenal. Waktu itu di Jakarta saya sedang menunggu setelah saya dari BSI saya sedang menunggu-nunggu barangkali ada peluang-peluang lain ya. Yang sebulan itu ya Pak ya? Ya intinya kerja pensiunan lah ya, kerja pensiunan tidak hektik, tidak dikejar-kejar waktu. Betul gitu ya. Sekali. Nah, sambil menunggu-nunggu saya kemudian kan sedang proses opening di sini ya, di Bank NTB dan saya kemudian diajak. Awalnya jujur sudah saya tolak gitu loh. Karena memang saya kan pingin di Jakarta saja ya, karena sudah keliling, ya pinginlah masa tua ya dekat sama anak-anak. Tidak terlalu gitu ya. jauh-jauh ya Pak mau dicari apa lagi gitu ya Bu. Betul. Kemudian saya tolak dan kemudian teman-teman ini juga yang dari Bank NTB ini masih kemudian mengajak saya suatu hari setelah beberapa hari kemudian mengajak saya untuk ketemu Pak Gubernur. Nggak apa-apa ditolak, tapi ini nggak apa-apa deh ngobrol-ngobrol saja dengan Pak Gubernur katanya. Nah sebenarnya ada dua alasan sebenarnya yang paling menjadi reason ya kalau kita bankers itu untuk agak sedikit hati-hati ke bank daerah. Dua hal bagi bankers itu, yang pertama adalah yang ditakutkan adalah intervensi, khususnya di di pembiayaan dan human capital. Karena itu kan akan ada konsekuensinya ya Pak ya. Iya, Pak Dirut kayaknya kita akan jeda sebentar. Kayaknya menarik sekali nih Pak Dirut terkait dengan bagaimana sebenarnya Pak Dirut mengambil keputusan untuk bergabung di Bank NTB Syariah. Ya, pemirsa semakin menarik ya. Bagaimana sebenarnya Pak Dirut sudah mengatakan ini jangan-jangan ada mengatakan temannya atau mungkin kerabatnya, ternyata melalui proses yang panjang juga ya. Tetap di sini di Sudut Pandang. Kok brodoli? Halo? Pak di mana? Iki lagi macul, ana apa? Iki lho, sapuku brodol. Brojol? Ana apa, Mas? Bojoku brojol. Wis nggih beda kowe, Mas. Yo.
Mas, bensin. Kurang 1.000. Oh, jare brojol. Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brodol. Oh, alah. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidah ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama dengan Erina, masih di program Sudut Pandang dengan narasumber saya Pak Nazarudin, Direktur Utama Bank NTB Syariah. Iya, tadi banyak sekali ya yang kita sudah bahas terkait dengan bagaimana perjalanan beliau ya di bidang perbankan, dan saya kembali lagi ingin bertanya sedikit saja ini Pak Dirut ya. Ini kan sudah masuk 6 bulan ya Pak Dirut ya di Nusa Tenggara Barat gitu. Apa ya kira-kira yang Bapak lihat ya? Pendapat Bapak terkait dengan Bank NTB Syariah ini Pak ya, karena sudah 6 bulan ini ya, dan kita juga berada di awal tahun ya Pak. Iya, boleh sedikit saja Pak. Baik, Bu Erina, saya nyari-nyari di Google, nanya-nanya di ChatGPT gitu. Bank daerah itu apa sih gitu ya? Oke. Pasti semua itu jawabannya adalah bank yang fokus untuk pemberdayaan. Jadi setiap bank daerah itu didirikan oleh pemerintah. Itu awalnya bukan nyari laba sebenarnya, ya pasti pemberdayaan. Ya sama, coba aja nyari, pasti bunyinya itu. Nah, itulah yang saya lihat bahwa bank ini agak sedikit keluar dari kitanya kemarin. Ya kalau kita bicara yang tadi ya, masalah pemberdayaan. Kenapa? Yang pertama, kita lihat, kita perbandingkan dengan angka yang bicara. 90% pembiayaan itu ada di konsumer. Betul. 10% di produktif. Itu pun kalau saya lihat angka 5 tahun terakhir itu terus menurun produktifnya. Nah, di angka 10% produktif sudahlah menurun, tetapi sebenarnya itu juga terjadi hanya dinikmati oleh beberapa orang pinjaman-pinjaman besar saja. Itu satu. Yang kedua, ada juga pinjaman-pinjaman yang sifatnya sindikasi, itu ada di luar-luar daerah. Nah, jadi itu yang saya bilang bahwa bank ini sebenarnya sudah agak sedikit melenceng dari kitanya. Ya, yang kedua, kalau kita bicara pendanaan, nggak ada budaya retail funding di bank ini, nggak ada retail funding. Jadi makanya komposisi pendanaannya
60% itu ada di pendanaan corporate Oke. di Jakarta, ya, di Jakarta, korporasi-korporasi Jakarta. Kemudian ada sekitar 30-an% mungkin dana-dana dari Pemda, 10% dana retail. Itu kecil banget. Oke. Itulah yang menyebabkan bank ini sebenarnya cost of fund-nya tinggi dan daya saingnya tidak bagus. Oke, iya. Nah, ini potret yang saya lihat setelah 6 bulan Iya. di sini. Nah, inilah yang kemudian kita kita perbaiki ke depan dengan transformasi gitu Bu. Iya, Ya. oke. Iya. Tentunya sudah ada Semacam visi visi ya Pak ya, Ya. visi dan misinya ini. Seperti apa ini Pak? Jika kita korelasikan ini, Ya. apa yang Bapak lihat gitu kan dan Baik. untuk kedepannya. Baik. Jadi kelemahan utama kan ada di pembiayaan produktif dan retail funding. Oke. Nah, tentu kami itu yang harus kami fokus untuk perbaikan. Oke. Nah, kami juga secara visi kami itu berandai-andai, kami harus menjadi pemain utama di ekosistem Pemda. Oke. Ya. Ekosistem Di Pemda. ekosistem Pemda. Oke. Ya. Nah, saya mengutip ya satu pesan dari guru manajemen lah namanya Jack Welch ya, itu kan gurunya manajemen dunia. Iya. Dia mengatakan bahwa if you don't have competitive advantage, don't compete. Iya. Jadi jangan coba-coba Anda bersaing bermain di tempat yang Anda tidak punya competitive advantage. Oke. Nah, bank daerah jangan berandai-andai untuk masuk ke bisnis nasional. Misalnya kita nggak mungkin naruh edisi Kris di Indomaret, itu pemain nasional. Iya. Di Alfamart pemain nasional. Ya. Oke. Oleh karena itu di ekosistem yang berasal dari Pemda itu nggak boleh dimasukkan oleh bank nasional. Itu Iya. adalah wilayah kita. Oke. Nah, kami ingin menjadi pemain utama di ekosistem Pemda. Jadi kami melihat bahwa bank daerah itu punya competitive advantage ketika bermain di ekosistem Pemda. Di situ bisa jadi yang langsung turunan dari APBD, bisa jadi dari BUMD seperti rumah sakit, Iya, daerah gitu ya. betul, iya, Nah, oke. itu semua yang nanti akan kami masuk ke dalamnya untuk supaya putaran dana yang ada di ekosistem Pemda ini nggak ke bank lain, itu ada di bank daerah. Oke. Nah, kalau tadi cuma 10% retail funding, nah kita berharap akan tumbuh signifikan dari transaksi-transaksi Betul. ekosistem ini supaya kita dapat dana murah. Karena kalau dana yang berbasis transaksi itu pasti murah banget. Oke. Mungkin hanya 0,sekian persen marginnya dibandingkan deposito 5%. Iya, betul ya. Nah, jadi Iya. kira-kira visi saya ke depan itu adalah saya ingin memperbaiki bank ini dari sisi penguasaan retail funding dan pembiayaan produktif. Oke. Nah, khususnya yang berada di ekosistem pemerintah daerah. Ekosistem Gitu. pemerintahan daerah. Ya, Ya, jadi gitu. fokus ke ekosistem pemerintah daerah Ya, ya, Pak ya. di mana kami punya daya saing. Iya, Ya, oke. gitu. Iya. Nah, jika kita melihat Bank NTB sangat aktif dalam digitalisasi pasar tradisional saat Ya. ini ya Pak ya. Seperti apa Bapak melihat Ya. dan apa mungkin program yang mungkin yang terhits ya mungkin ya Pak ya yang Ya. saat ini dari Bank NTB Syariah di bawah visinya Bapak gitu. Ya. Bu Erina, pasar tradisional itu digitalkan itu sesuatu challenging banget sebenarnya. Iya Pak. Challenging banget. Gampang kita prediksinya begini. Di pasar tradisional kan pasti yang jualnya kan middle hour ya. Betul. Nah, itu pasti modal usahanya terbatas banget. Sangat terbatas. Betul. Jualan hari ini dapat duit, dia belanja lagi untuk modal kerja. Untuk modal kerja besok jualan lagi ya nggak? Oke, betul. Nah, kalau pakai sistem, kalau dulu Kris itu adalah H+1 baru masuk dananya. Makanya dia nggak punya dana untuk belanja modal. Iya. Nah, sekarang Bank NTB Syariah itu pakai Krisnya langsung Oke. directly bisa masuk, on time masuk. Jadi nggak ada masalah, dia hari sekarang jual, tinggal datang ke bank, ngambil di ATM, ambil barang, dia bisa belanja lagi. Nah, dia dapat uang yang baru, nggak mesti uang kotor, Iya, ya kan? oke. Dapat terbebas dari kuman-kuman dari uang itu. Iya, betul. Nah, tetapi, setelah pengalaman saya di Jakarta, saya lihat, oh ini bisa nih. Saya mencoba bahwa secara data itu pasar tradisional yang dengan digital di luar Jawa tuh nggak ada. Satu-satunya? Susah memang. Iya. Nah, saya based on pengalaman saya dulu ketika di BRI di Jakarta, saya coba ke sini. Nah,
kunci poin utamanya adalah di mana? Di engagement. Makanya kenapa kalau Bu Erina sekarang ke Pasar Dasan, itu kami punya pojok NTBS di situ. Oke. Itu tempat kami engagement. Kalau orang nggak masuk nih transaksinya, dia boleh mengadu ke situ. Oke, jadi sudah disiapkan ya, Pak? Disiapkan. Nah, kemudian kami juga siapkan reward Rp1.000 per transaksi. Oke. Jadi mereka selain Setiap dapat, transaksi? kita berikan Rp1.000 Iya. kepada pedagangnya. Jadi itu berapa banyak transaksi pasti dapat ya, Pak? Pasti dapat mereka. Nah, yang menarik sebenarnya dari pasar tradisional ini, sekarang kita di Pasar Dasan itu udah punya lebih dari 150 merchant dan transaksi setiap bulan tuh sekitar hampir 300 juta. 1 bulan ya, Pak? Ya, 300 juta. Dan yang paling menarik adalah dana yang tersimpan yang berhubungan dengan kris. Jadi ini kan punya rekening nih yang di kris di tap. Itu lebih gede dari transaksi. Oke. Artinya apa? Itu uang disimpan. Nah, ini saya sampaikan ke Pak Gubernur kemarin bahwa Pak, ada yang menarik nih di pasar tradisional. Jadi mereka terima uang cash, ada juga terima dari kris. Yang dipakai untuk belanja modal kerja lagi adalah yang cash. Yang kris itu disimpan di rekening. Iya. Makanya jumlah transaksi dengan jumlah saldo yang mengendap itu lebih gede saldonya. Itu agak aneh itu. Ini Pak ya, ada sedikit terlihat ya Pak. Oke. Iya Pak, untuk pasar tradisional untuk digitalisasi di Mataram ini ada berapa Pak? Sekarang kami baru mulai. Jadi begini, saking sulitnya ini saya sampaikan ke anak-anak saya bahwa kalian jangan sembarangan begitu ya. Karena bisa jadi gagal, nggak gampang karena. Makanya setelah kami berhasil, kan saya pernah buat beberapa acara di Pasar Dasan, tapi Pak Gubernur juga pernah belanja digital di situ. Setelah itu berhasil, insya Allah kami akan segera buka lagi di Pasar ACC, di Pasar Bertais, dan di Pasar Pagesangan. Nah, itu dengan standar yang sudah kami lakukan di Pasar Dasan. Dan insya Allah kalau dengan standar itu sukses ya. Sukses. Jadi Pasar Dasan ini semacam piloting ya Pak ya? Pilotingnya. Kebetulan ada di belakang kami kan, di belakang cabang Islamic Center. Iya, dekat sekali. Jadi gampang untuk mengkoordinasinya ya Pak ya. Bisa melihat langsung ya Pak ya. Pak Dirut langsung turun ini. Oh iya. Iya, jadi keluar dari kantor turun, wah itu langsung pasar ya Pak. Bisa langsung. Iya, ini efisiensi juga itu Pak. Ada pojoknya juga kan di situ. Iya. Kadang-kadang saya suka sarapan di situ sambil lihat anak-anak kerja di situ. Oke, berarti langsung turun ya Pak Direktur ya. Oke, Pak Dirut ini terkait dengan dampak sosialnya kan sudah jelas pasti ada ya Pak ya, dari sisi bagaimana misalnya untuk di pasar tradisional itu transaksi itu berjalan sesuai dengan harapan, ada yang menggunakan digitalisasi, terus ada juga yang cash money gitu ya Pak ya. Ya, ini tentunya dampak sosialnya ini terlihat ya Pak. Ya, selain pertama juga masyarakat kita mengawalnya dengan digitalisasi, kemudian juga mereka aktif untuk menggunakan uang cashnya gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian Pak terkait dengan untuk keuangan syariah ini Pak ya. Iya. Apa yang sekarang Bapak lihat itu dengan Bapak masuk di NTB Syariah ini dengan dibanding dengan untuk misalnya bank di konvensional ya gitu Pak. Iya, bisa diberikan sedikit Pak? Iya. Pendapat Bapak. Saya kadang-kadang mengistilahkan saya ini mualaf gitu. Iya Pak. Karena kan saya 29,5 tahun di bank konvensional. Betul sekali. Dan kalaupun saya dikomisaris kan cuma saya komisaris bukan pelaksana. Makanya saya bilang saya bergurau ke teman-teman, saya ini kan mualaf baru setahun di bank ini. Nah, banyak hal sebenarnya. Jadi bank syariah itu kan punya positioning sendiri, ya, punya positioning. Banyak produk-produk yang tidak ada di konvensional, itu ada di bank syariah. Jadi ada sisi sisi target market tersendiri sebenarnya. Makanya sebenarnya bank syariah ini positioningnya harus kuat, positioning sebagai bank syariah. Jadi jangan asal produk-produk yang konvensional yang disyariahkan misalnya kan. Betul sekali Pak. Harus bisa muncul. Harus memiliki ciri tersendiri ya Pak. Tersendiri. Banyak hal sebenarnya di bank syariah ini yang sangat positif di dalam produk-produknya. Nah, ini yang nanti akan menjadi stressing point kami, terutama di BOD baru ya. Saya lupa tadi katakan bahwa kami ini semua ini BOD baru bekerja baru sebulan Bu Erina di Bank NTB ya. Jadi RUPS kemarin bulan Desember,
ini kami BOD yang baru di Bank NTB. Iya. Ada 5, 1 yang dari lokal, itu adalah Direktur Dana Jasa. Selebihnya kita semuanya retirement dari bank-bank nasional. Iya. Nah, jadi semua kami nanti pasti akan fokus bagaimana positioning dari Bank NTB Syariah itu akan lebih kuat branding syariahnya. Oke. Begitu. Iya, Karena- Pak. Baik, Pak, saya ingin mengetahui nih, Pak, seperti apa perspektifnya Pak Direktur Utama nih. Bagaimana Pak Direktur mensinkronkan Bank NTB Syariah dengan 3 strategi utama Pak Gubernur ini, Pak. Yang pertama yaitu pengentasan kemiskinan, ya, kemiskinan ekstrim ya, Pak. Kemudian ketahanan pangan dan juga pariwisata Nusa Tenggara Barat. Ya, mungkin Bapak bisa, ya, Pak, memberikan gambaran untuk Baik, perspektifnya Bapak. Saya mulai dulu dari Oke. jadi kami setelah RUPS kemarin kan seminggu setelahnya kami laksanakan namanya raker. Oke. Raker. Nah, di raker itu kami memperkenalkan new value proposition dari Bank NTB Syariah. Iya. Namanya berkah bermakna. Berkah bermakna. Ya, Iya. berkah bagi kami di Bank NTB, bermakna bagi masyarakat. Iya. Kira-kira begitu. Oke, bermakna bagi masyarakat. Ya. Lanjut Pak, ini Ya. kayaknya sinkron ini Pak dengan pengentasan langsung kemiskinan juga nih. Betul. Oke, oke. Nah, jadi itu new value proposition kami yang baru ya, berkah bermakna. Nah, ini sebenarnya sangat sinkron dengan 3 strategi utama ya. Iya, strategi utama Pak Gubernur. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan ekstrim gitu Iya, ya. betul sekali. Yang kedua Ketahanan pangan. ketahanan pangan, yang ketiga pariwisata. Iya. Nah, biar lebih fit, saya klopkan saja ya, saya matchkan saja dengan produk-produk yang ada di Bank NTBS. Yang pertama kita bicara adalah pengentasan kemiskinan ekstrim. Saya jujur ya, karena saya dari awal ketemu Pak Gubernur, beliau hanya ngomong begini, saya ingin pulang kampung, saya udah kemana-mana Pak Nazar, ketika pertama saya ketemu di Jakarta, Iya. saya ingin pulang kampung, ingin mengabdi, memberikan legasi ke kampung saya. Saya nggak nyari yang lain-lain. Oke. Nah, ketika saya lihat dalam keseharian beliau, saya ikut beberapa kali ya ke desa berdaya gitu Iya, ya. iya. Itu memang kelihatan sekali bagaimana beliau antusias sekali ke program desa berdaya ini. 2 hari yang lalu saya lihat video beliau ketika melepas, kalau nggak salah umroh. Iya, Nah, beliau- rombongan umroh. Saya lihat beliau sampai menangis di Pas pelepasan itu ya, Pak? pelepasan itu. Iya. Beliau bicara bagaimana beliau melihat Oke. kemiskinan ekstrim itu real katanya, bukan hanya ada di buku. Iya. Saya tahunya dulu ngelihat di buku, oh ini ukuran ekstrimnya kemiskinan. Iya. Tapi ketika saya pulang kampung melihat Ternyata benar ya Pak. benar-benar ekstrim. Nah, sampai beliau terisak saya ngelihat. Nah, Iya. saya juga sama. Jadi artinya sebagai banker, saya sudah kemana-mana dan kemudian saya juga orang yang lama di microbanking. Saya sangat tidak asing dengan ini. Iya. Sangat tidak asing. Karena kan yang namanya bank, saya dulu di BRI 30 Iya. tahun lebih. Tentu saya sangat familiar ini. Iya. Nah, makanya ketika Pak Gubernur bicara tentang pemberdayaan masyarakat kecil, ya beliau mungkin nggak salah pilih orang lah. Iya. Ketika beliau pilih saya, beliau nggak salah pilih orang. Iya, artinya itu bisa menerjemahkan ya Pak Sangat, ya? saya Oke. sangat bisa terjemahkan. Iya. Makanya ketika bicara desa berdaya, saya langsung klik dan saya ikut. Kemarin Oke. ketika kemarin di Lombok Utara juga saya ikut, saya bisa langsung klik dengan kegiatan masyarakat di situ. Iya, oke. Pak Dir, kita akan jeda sebentar. Baik. Ya, ternyata banyak sekali yang akan kita sinkronkan ini Pak. Termasuk juga bagaimana sebenarnya UMKM ini di dalam program untuk ketahanan pangan dan juga pariwisata Nusa Baik, Tenggara baik. Barat. Ya, pemirsa tetap di Sudut Pandang. Masih bersama saya, Erina. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap.
Seandainya kita sesederhana lidah ini, cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Pesona NTB setiap hari Sabtu pukul 16.30 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Baik, pemirsa, Provinsi Nusa Tenggara Barat salah satu provinsi yang memang banyak memiliki UMKM ya yang berada di jajaran paling bawah ya atau di tataran grassroots-nya memang. Dan itu pelakunya banyak sekali masyarakat-masyarakat yang ekonominya bisa dikatakan ekonomi sangat rendah ya. Namun seperti apa ya dari program Pak Direktur Utama Bank NTB Syariah untuk membackup, untuk memfasilitasi ya dan dalam rangka mensinkronkan program dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pengentasan kemiskinan, kemudian ketahanan pangan dan juga pariwisata. Ya, kita akan ngobrol lagi dengan Pak Direktur Utama Pak Nazarudin. Ya, lanjut lagi gini Pak Dirut terkait dengan bagaimana sebenarnya UMKM ini kita berdayakan, terus juga di sana ada juga desa berdaya, ada juga koperasi merah putih dan banyak sekali ya Pak. Yang ini ada kaitannya dengan tugas Bapak ini di Bank NTB Syariah. Tugas saya yang diberikan oleh Pak Gubernur iya, ini. Besar sekali Pak. Karena beliau hanya mengatakan bahwa Pak Nazar ketika ketemu saya hanya butuh orang yang bisa bantu saya yang mengerti UMKM. Itu dulu pertama ke Jakarta. Nah, sekarang sinkron pertama adalah di pengentasan kemiskinan. Ya, itu fokus Pak Gubernur kan ingin menghilangkan 106 desa miskin ekstrim dalam masa pemerintahan beliau. Nah, ini sangat klik dengan saya. Ya kan, artinya ya sebaik-baik manusia kan yang berarti bagi orang lain yang bermanfaat untuk bagi orang lain. Nah, saya klik sekali, kemudian saya kawinkanlah dengan beberapa program yang sudah ada di Bank NTB Syariah. Yang pertama ada yang namanya pemberdayaan lewat takmir masjid sebenarnya, itu namanya Mawar Mas. Itu sudah lama ada, sudah beberapa tahun ada di Bank NTB. Cuman kalau saya lihat selama ini tidak terkontrol dengan baik sehingga sejumlah plafon yang disediakan untuk Mawar Mas itu nggak terserap. Tidak terakses. Nah, tahun 2025 saya ngelihat dari 2 miliar plafon yang disediakan itu cuma terserap 350 juta. Sangat kecil. Karena ada beberapa unit kerja yang tidak merealisasikan Mawar Mas ini. Padahal saya sampaikan ke teman-teman, loh, ini kan jalan kita mencari berkah. Karena di sini ini tanpa margin. Mereka hanya bayar pokok saja. Bayar pokok saja. Itu melewat takmir masjid. Itu namanya Mawar Mas. Nah, yang begini ya, program-program begini itu tidak realisasi dengan baik kan, itu benar-benar out of control lah. Nah, dan insya Allah saya berjanji program-program pemberdayaan begini ini akan saya monitor khusus dan harus 100% terserap. Harus. Jangan tunggu akhir tahun. Bulan 6 itu udah harus maksimal, udah harus terserap. Itu Mawar Mas. Yang kedua,
kita punya produk sendiri, produk untuk mikro itu namanya Tunas. Tunas, Itu juga sudah mulai berjalan dengan baik, sudah saya tata kembali dan alhamdulillah sudah mulai berjalan. Saya lihat secara grafik sudah mulai tumbuh lagi. Sasarannya ini Tunas ini Itu mana? mikro. Mikro ya Pak? Mikro. Oke. Dan yang ketiga, kami tahun ini untuk pertama sekali kita punya kur lagi. Kur. Ah. NTB Syariah juga dapat kur ya Pak? After 7 years. Oh, Setelah 7 tahun 7 nggak jelas. tahun ya Pak? Ya ada kur di Bank NTB Oke. dan alhamdulillah tahun ini kita bisa lagi mendapat plafon kur. Nah, Oke, ya kur ini Pak akan realisasi tahun ini Pak? ya. Oke. Jadi kita dapat 30 miliar kemarin dan itu saya sudah ketemu dengan Deputi Kemenko kemarin ketika beliau kesini. Masih bisa kita minta top up nanti Iya, ya. di top up ya. Dan kemudian yang sedang berprogres adalah kur khusus untuk PMI, pekerja migran. Oke, khusus pada ya, Nah, pekerja bukankah di migran. sini paling banyak pekerja migran kan di Iya, Indonesia? betul sekali, Nusa Tenggara Barat ya Pak. Nah, Oke. itu concern benar-benar concern Pak Gubernur bahwa Iya. kita harus punya kur migran karena beliau sangat paham bagaimana mekanisme pembiayaan pekerja migran ini. Artinya Pak yang 30 miliar ini terpisah dengan untuk yang PMI ya Pak? Pekerja migran ini beda ya Pak? Terpisah. Iya, yang 30 miliar ini khusus untuk kredit usaha untuk UMKM itu ya Pak? UMKM. Iya, ini kabar bagus ini untuk para pelaku UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat. Oke, kita akan tunggu ya realisasinya ya pemirsa. Ya. Oke, PMI Pak, oke. Oke, nah lanjut yang khusus mengenai desa berdaya. Saya sampaikan ke tim-tim asistensi ya yang ada dibentuk oleh Pak Gubernur juga. Saya mau terlibat itu. Jadi untuk penguatan tim di lapangan, saya sampaikan kalau ada rapat-rapat saya mau ikut supaya dari awal kita sinkron cara kerja di lapangan. Sudah tahu ya Pak apa yang akan mau dikerjakan. Ya, Oke. saya sampaikan bahkan saya sampaikan ke teman-teman saya ketemu dengan anak-anak mahasiswa ya atau mungkin baru lulus itu yang sebagai tim di desa berdaya. Saya sampaikan ini pengalaman saya ngerjain mikro bahwa kalau kita bicara mikro itu jangan tunggu sampai perfect datanya, tapi mereka akan lebih gampang belajar dari contoh. Iya. Ya berikan contoh, nanti akan belajar best practice-nya dengan yang ada contoh. Makanya kemarin saya bilang kalau ada yang sudah mendekati menurut teman-teman sudah mendekati untuk layak dibiayai, ayo ke saya. Oke. Nanti saya assess, kita biayai, kita monitor bersama, kita berdayakan bersama, sehingga itu menjadi contoh. Nanti teman-teman yang lain lebih gampang dicontoh. Iya. Jadi itu konsep mikro itu sebenarnya adalah di contoh. Percontohan ya Contohan. Pak? Oke. Sebagai piloting ya Pak Betul. ya? Gitu. Nah ini itu yang pertama mengenai pemberdayaan. Kemudian kalau ketahanan pangan, kami juga punya produk. Nah ini menarik juga nih, Iya. tunas Seperti apa, dan Pak? subsidi margin. Jadi beberapa pemerintah daerah itu sudah menjalankan program-program pembiayaan yang dibantu dengan subsidi margin. Subsidi margin. Yang paling pertama itu KLU. Oh betul sekali. Artinya itu subsidi itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ya, mereka hanya bayar pokoknya saja. Nah ini menarik sekali nih Ya, Pak Dirut. Ya. ya. Bisa dijelaskan lagi Pak? Ya, jadi sekarang yang sudah berjalan 3 tahun kalau nggak salah itu di KLU dan dengan non performing loan-nya ya pembiayaannya itu 0%, nggak ada yang nunggak kok. Iya. Nah itu kalau saya lihat memang sinkronisasi antara bank dan para dinas terkait itu sangat bagus. Oke. Nah sehingga pembiayaan yang dilakukan dengan subsidi margin itu sukses 100%. Nah kemudian diikuti oleh Lombok Barat. Lombok Barat sekarang Lombok Barat juga, sudah Pak. mulai jalan. Nah saya juga mendengar ada beberapa kemarin juga Sumbawa ya. Sumbawa sedang kalau nggak salah Bima ya kemarin sedang proses belajar juga bagaimana mekanismenya ya. Gimana cara subsidi marginnya di buku kan itu teknis ya. Iya betul. Nah kemudian saya juga dengar pemerintah provinsi juga akan ikut di dalam program-program subsidi margin. Subsidi margin. Nah bukankah ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat? Betul sekali Pak. Ya, program-program. Nah ini khususnya di bidang pertanian ini, di ketahanan pangan, sangat bermanfaat ketika ada subsidi margin dari pemerintah. Iya, karena terus terang saja Pak, selama ini kan misalnya yang non subsidi margin ini kan memang agak-agak memberatkan ya Pak di masyarakat, apalagi dengan situasi ekonomi yang saat ini Pak. Iya, dengan adanya ini bagaikan mungkin semacam apa ya Pak, stimulan ya Pak. Itu lebih ringan dari kur berarti. Kalau kur kan masih bayar 6%. Iya. Ya, kalau ini kan
Enggak sama sekali disubsidi oleh pemerintah. Oke, Pak. Iya. Nah, Oke. Pariwisata sedikit, Pak. Iya. pariwisata itu selama ini memang keterlibatan Bank NTB masih pada supporter ya. Banyak Iya. ya banyak program-program yang kayak kemarin ada fun run ya. Iya. Kemudian ada yang juga di di Gunung Sembalun pernah ada fun run juga, terus Iya, kegiatan-kegiatan. ada Sunset Jazz ya, itu juga kita support. Nah, Artinya menurut Pak Dirut itu belum begitu maksimal ya, Pak ya? kita akan support, kita akan masuk nanti buat program-program sendiri yang mensupport di sektor pariwisata ini ke Oke, depan. berarti yang langsung Biar kita terlibat lebih jauh nanti Oke, ke depan. iya, tentunya ini memerlukan waktu juga ya Pak ya, Ya, untuk planningnya, kemudian betul. juga untuk mungkin ada evaluasi seperti apa Betul, ya gitu ya Pak. betul. Oke Pak, ya ini sangat menarik sekali Pak. Sekarang ternyata banyak sekali program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ternyata ada di dalam programnya Pak Iya, Dirut ini. betul. Iya, semoga kedepannya ya Pak program-programnya betul-betul bisa menyasar ke Amin. masyarakat ya, Amin, dan amin. dengan adanya sinkronisasi pengentasan kemiskinan ekstrem, terus juga ketahanan pangan dan pariwisata yang ada di Nusa Ya. Tenggara Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pariwisata Nusa Tenggara Barat ini salah satu Nusa Tenggara Barat untuk pariwisata mendunia Pak, dan tentunya ini menjadi kerja yang maksimal ya Pak Ya, ya, untuk menggaungkan keinginan Pak Gubernur agar Nusa Tenggara Barat ini betul-betul makmur Makmur mendunia. mendunia. Siap. Iya. Oke, Pak, kira-kira ini Pak, kesimpulan dari Bapak atau mungkin apa ya yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana mengawal pembangunan ini dan tentunya support dari masyarakat. Iya, Ya. boleh Pak. Ini sifatnya closing atau apa ini, Bu? Bukan? Belum? Ya, belum. Nanti kita ini lagi deh Pak. Boleh Bapak sampaikan. Boleh Ibu ini diulang lagi pertanyaannya, Bu? Iya, ini kita kan akan maksudnya sudah masuk sesi terakhir ya Pak ya. Bagaimana dari program-program Bapak ini bisa mengembangkan pembangunan, mengawal ya pembangunan Nusa Tenggara Barat ini ya, dengan program-program yang Bapak gawangi sekarang. Baik, sangat bisa. Apalagi kan tadi saya sampaikan bahwa bank daerah itu punya competitive advantage ketika dia berbisnis di ekosistem Pemda. Ya. Ya. Namun satu syarat bahwa zaman modern kan tidak mungkin lagi konvensional. Modelnya pasti harus digitalisasi. Digitalisasi. Nah, ini PR besar kami memang. Iya. PR besar kami. Dan saya sampaikan juga bahwa kami juga merubah struktur. Sekarang kami punya namanya struktur SEVP ya, semacam satu level di bawah direksi. Itu khusus yang ngurus. Jadi di atas kepala divisi. Selama ini hanya ada kepala divisi. Nah, dalam nanti insya Allah bulan Februari kami akan join satu talenta sangat bagus ya yang kami hire dari Jakarta. Itu selevel SEVP atau direktur muda sebenarnya itu. Yang khusus mereka nangani. Nah, kalau nanti kami bermain di ekosistem Pemda, tentu kami butuh IT yang canggih. Iya. Ya. Karena pasti akan di-compare, oh bank ini bisa, kenapa kita harus pilih bank NTB? Iya, betul sekali Pak. Iya. Makanya kami tidak mau malu-maluin nih di IT. Nah, kita cari orang yang sangat capable dan sekarang kita sudah sudah ada kesepakatan, insya Allah di Februari nanti kita akan join, dan ini akan sangat bisa mensupport gerak kami untuk mensupport juga gerak pembangunan di NTB. Oke Pak. Iya. Harapannya Bapak lagi mungkin untuk statement closingnya Pak untuk masyarakat Ya, Nusa Tenggara Barat. saya sebenarnya harapannya untuk bank ini, begitu ya. Kami kan sedang bertransformasi ini. Ya, transformasi. Ini kerjaan besar sebenarnya. Artinya, misalnya dilihat tadi yang saya sampaikan di awal bahwa betapa bank ini sebenarnya selama ini tidak kenal yang namanya pembiayaan produktifnya semakin menurun. Nah, ini kan kami sedang bertransformasi ini. Nah, transformasi itu tidak bukan transformasi namanya kalau tidak ada perubahan formasi. Pasti harus ada perubahan ya Pak Formasi. ya? Oke. Jadi bukan transformasi namanya juga kalau tidak ada pergantian pemain. Iya, Kan gitu ya? Betul sekali. Transformasi itu sebenarnya ada sakitnya, tetapi sakitnya sebentar. Iya. Nah, dalam jangka panjang, insya Allah setelah kita melewati ini, bank ini akan bisa terbang smooth lah. Iya. Saya menganalogikan
transformasi ini ibarat pesawat itu sedang airborne gitu ya, baru-baru terbang, kan Iya. itu berat banget bagi pesawat. Betul. Setelah melewati airborne, itu kan Iya. masa yang paling efisien dalam Oke, dalam oke, terbang. oke. Nah, saya berharap doa dan dukungan semua masyarakat NTB. Kami sedang bertransformasi, mudah-mudahan kami bisa melewati proses transformasi dengan baik. Jadi nanti slogan kami bahwa Bank NTB menjadi bank yang berkah bermakna, Oke. mensupport mensupport pembiayaan produktif yang lebih signifikan di daerah NTB yang pasti akan berdampak langsung pada ekonomi NTB dan masyarakat NTB secara khususnya. Oke, Itu, Bu. iya. Terima kasih Pak Dirut. Banyak Sama-sama. sekali yang dapat kita dapatkan hari ini ya terkait dengan bagaimana sebenarnya keberadaan Bank NTB Syariah ini untuk berperan ya dalam membangun Nusa Tenggara Barat dengan mensinkronkan program-program dari Pak Gubernur. Iya. Iya. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Yang jelas satu kata yang mungkin perlu kita ingat ya, mulailah berbenah ya. Transformasi itu gak berat katanya Pak Dirut ya, namun pelan-pelan akan membawa hasil. Iya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.